Pemirsa, hujan deras yang melanda kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat meningkat. Akibat tingginya muka air, petugas memberikan peringatan dini ke Jakarta. Debit air di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat naik pada ketinggian 90 cm atau berada pada level siaga 3. Saat ini ketinggian air menurun di level siaga 4 di angka 80 cm. Petugas langsung memberikan peringatan dini ke Jakarta lantaran dampak arus kiriman berpotensi menambah debit banjir di hilir Ciliwung. Sedikitnya volume arus yang mengalir ke ibu kota mencapai 115.000 liter air per detik. Jam 6 sempat ada kenaikan di level siaga 3 90 cm dikarenakan hujan dari semalam sampai pagi tadi di hulu merata ke hilir. Cuman hujannya bervariasi, hujan gerimis sampai sekarang. Petugas juga menghimbau warga bantaran Kali Ciliwung waspada dengan perubahan cuaca ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu sempat surut, permukiman di Kebon Pala, Jakarta Timur kembali tergenang banjir dengan ketinggian 50 cm. Banjir dengan ketinggian 50 cm kembali melanda Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam. Air di Kali Ciliwung mulai naik sejak pukul 3 sore hari. Banjir disebabkan Kali Ciliwung yang meluap akibat mendapatkan kiriman dari Bogor dan Depok yang hujan sejak pagi hari. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida. Selamat malam Amrina, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan hari ini? Di wilayah Kebon Pala, silahkan. Untuk situasi banjir di area Kebon Pala, Jakarta Timur pada malam hari ini nampaknya memang untuk di titik kami laporkan saat ini, yakni di RT 13 RW 4 masih terendam air banjir dengan ketinggian ini bervariasi mulai dari 50 cm hingga ketinggian 100 cm. Dan kalau kami pantau dari titik kami melaporkan saat ini, gitu ya, untuk banjir ini memang semakin ke belakang, untuk ketinggian airnya semakin tinggi dikarenakan kontur tanah di RT 13 RW 4 Kebon Pala ini semakin ke dalam, semakin turun dan juga semakin mendekati Kali Ciliwung, sehingga tentunya untuk area yang lebih dekat dengan Kali Ciliwung ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan area tempat kami melaporkan saat ini. Nah, informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar Gede bahwa untuk air dari Kali Ciliwung ini sebenarnya sudah mulai perlahan meluap ke area pemukiman sekira pada pukul 4 dini hari ataupun juga kepada subuh. Namun mulai naik secara signifikan sekira pada pukul 3 ataupun juga 4 sore hari, dan disinyalir dikarenakan karena untuk dua lokasi penyangga Jakarta yakni di Bogor dan juga di Depok ini sempat hujan yang cukup lebat dari pagi hari hingga sore hari, sehingga untuk Bendungan Katulampa pun juga sempat cukup tinggi debit airnya. Dan juga dari Kali Ciliwung ini mendapatkan air kiriman dari Bogor dan juga dari Depok, sehingga airnya meluap hingga sekarang terjadi banjir di area Kebon Pala, Jakarta Timur ini. Namun Gede dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa meskipun untuk air banjir masih terlihat di angka 50 cm hingga 100 cm, nampaknya untuk aktivitas warga di sini masih berjalan dengan normal dan tidak ada perubahan sama sekali, mengingat area ini adalah area langganan banjir. Kalau kami lihat di belakang, ini masih ada warga yang masih melakukan aktivitas, dan dari tadi pun kami lihat masih banyak warga di area Kebon Pala yang berlalu lalang, datang silih berganti begitu ya, baik itu yang akan bekerja ataupun juga pulang bekerja untuk melewati area banjir ini. Jadi memang hingga saat ini warga masih melakukan aktivitas seperti sedia kala ataupun juga seperti normal, seperti biasa. Dan juga untuk arus listrik, lalu juga untuk ketersediaan air di area Kebon Pala ini, berdasarkan penuturan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat Gede, ini pun juga masih belum dipadamkan ataupun juga masih belum adanya pemadaman listrik, dan juga untuk air pun juga masih mengalir, sehingga warga tidak kekurangan baik itu pasokan air ataupun juga tidak kehilangan aliran listrik di sini, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, berkaitan dengan apa
apakah nanti akan ada kemungkinan bagi warga yang terdampak banjir untuk mengungsi? Kalau keterangan dari sejumlah warga dan juga dari Ketua RT setempat, nampaknya dikarenakan saat ini banjir masih dikatakan cukup normal bagi mereka, dikarenakan sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, mereka tidak ada rencana untuk mengungsi. Sementara kami akan pantau, tentu harapannya adalah agar banjir di sini segera surut begitu, sehingga warga bisa kembali beraktivitas normal tanpa harus terdampak banjir. Sementara demikian, kembali ke Anda, Gede. Terima kasih Amrina Rida atas informasi Anda melaporkan langsung dari Kebon Pala. Selamat bertugas kembali. Kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Memasuki hari ke-11 banjir di Karawang, Jawa Barat telah surut sekitar 90%. Hingga Rabu malam, banjir yang sebelumnya mencapai hampir 3 meter kini berangsur turun. Kini ketinggian air 50 cm hingga 1 meter di sekitar 200 rumah yang masih tergenang. Rumah yang masih terendam tersebar di Dusun Kampek, Dusun Pangasinan, serta Dusun Tegal Luhur. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya sudah mulai mengering dan aktivitas warga perlahan kembali normal. Namun warga yang rumahnya masih terendam terpaksa masih mengungsi. Banjir diperkirakan akan terus berangsur surut seiring intensitas hujan yang mulai berkurang. Pemirsa, di hari kelima pencarian korban longsor Cisarua terpaksa dilakukan secara terbatas. Hal ini karena cuaca buruk di wilayah pencarian di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Cuaca hujan sejak pagi berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan selektif demi mengutamakan keselamatan personel di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, di hari kelima, tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Saat ini Basarnas melakukan integrasi dan validasi data antara posko SAR gabungan dan posko DVI untuk mencocokkan data korban. Setelah dilakukan evaluasi keselamatan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, serta sektor A1 dan A2 kembali kami aktifkan proses pencarian terhadap korban longsor dengan pengawasan ketat dari safety officer di setiap sektor. Pasca longsor Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, puluhan anak-anak menjalani terapi trauma healing oleh petugas kepolisian Polres Cimahi. Selain diajak bermain, anggota pun memberikan pelatihan menggambar. Anggota Polres Cimahi memberikan terapi trauma healing kepada puluhan anak-anak yang menjadi korban longsor Cisarua di lokasi pengungsian Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain diajak berinteraksi, anak-anak juga diajak bermain serta menggambar. Tak hanya itu, puluhan anak-anak ini diberikan hadiah berupa makanan ringan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa trauma pasca terjadinya peristiwa longsor yang menerjang tempat tinggal mereka. Trauma teman-temannya, ada yang belum ketemu sekarang, ada yang meninggal belum ketemu dari kejadian kemarin. Terus tinggal sekarang di mana, Bu? Tinggal sekarang masih di sini pengungsian. Setiap hari kita laksanakan trauma healing. Ini adalah hari ketiga. Hanya saja berbeda dari mana sumbernya. Contoh, kemarin adalah SDM dari Polda. Kemudian yang sekarang adalah satuan dari Polwan. Yang hari pertama dari Polres. Tentunya setiap hari kita lakukan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga mereka merasa kuat bahwa ini bisa terlewati. Terapi trauma healing untuk anak-anak di pengungsian ini dilakukan setiap hari agar rasa takut terhadap peristiwa longsor besar dapat hilang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.